Bagaimana adik? Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah, Ibu. Oke, baiklah. Mungkin sebelum kita memulai sesi konseling kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut iman dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa sama-sama. Oke adik, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik, Ibu. Syukurlah kalau begitu. Kalau ibu boleh tahu tadi adik kesini dengan siapa? Saya sendiri, Ibu. Oh, sendiri. Ya, Kalau ibu boleh tahu dengan adik siapa dan dari kelas mana? saya Ibu dari kelas IPA 1. Oh, adik Seli. Ya. Kalau ibu boleh tahu adik Seli asalnya dari mana? Asal saya dari Larantuka, Ibu. Oh, dari Larantuka. Kalau ibu boleh tahu di Larantuka adakah tempat-tempat wisata yang bisa ibu kunjungi ketika ke sana? Ada, Ibu, tapi namanya itu dan asmara kan cukup jauh, Ibu. Apakah pemandangannya cukup indah untuk kita mungkin bisa mengabadikan momen atau gimana? Ya, Ibu, pemandangannya itu sangat bagus, maupun pagi atau sore itu bagus sekali. Oh, baiklah. Mungkin kalau nanti ibu ke sana ibu bisa menghubungi adik Seli untuk adik Seli bisa menemani ibu mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Larantuka ya. Iya, Ibu. Oke, baik adik. Apakah adik kesini atas kemauan adik sendiri? Iya, Ibu. Oke, karena adik kesini atas kemauan adik sendiri, ibu harap agar adik bisa terbuka dengan ibu dan ibu juga akan menjamin apa yang akan kita diskusikan pada hari ini tidak akan tersebar ke orang lain. Oke, baik adik, mungkin ada hal yang ingin adik diskusikan bersama ibu atau mungkin ada hal yang ingin adik curhatkan dari ibu? Ada, Ibu. Jadi akhir-akhir ini saya merasa sulit berbicara atau berinteraksi dengan teman-teman sekelas, Ibu. Rasanya itu canggung sekali untuk saya berbicara dengan mereka, tetapi saya berdiam, Ibu, karena yang itu membuat saya benar dan juga itu membuat semakin terasa lagi, Ibu. Terima kasih karena adik sudah mau terbuka dengan ibu. Ibu dapat memahami perasaan adik. Perasaan canggung dan juga khawatir itu adalah hal yang wajar, terutama saat kita berbicara dengan orang baru. Kira-kira hal apa yang paling mengganggu adik saat adik ingin berbicara dengan orang lain? Ada, Ibu, saya merasa khawatir kalau ketika saya berbicara dengan teman sekolah, saya takut jadi anggap saya itu aneh atau juga bodoh, Ibu. Jadi saya ini merasa takut, canggung, dan khawatir, Ibu. Sepertinya adik merasa kesepian dan menjauh dari orang lain karena adik khawatir orang lain tidak akan menerima atau memahami adik. Benar begitu? Ya, Ibu, benar. Ya, Ibu, saya merasa seperti itu. Saya tidak tahu harus berkata atau berbicara seperti apa lagi, Ibu. Oke, baik adik. Ibu dapat mengerti. Jadi perasaan canggung itu datang dari ketakutan bahwa apa yang nanti adik katakan itu mungkin tidak diterima oleh orang lain dan akhirnya adik memilih untuk tetap diam. Apakah benar begitu? Oke, baik adik. Jadi di sini kita akan mencoba untuk memahami lebih dalam lagi apa yang adik rasakan. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengubah pemikiran negatif dan menggantinya dengan pemikiran yang lebih positif lagi agar adik bisa merasa lebih nyaman dalam berinteraksi dengan orang lain. Saya rasa ini yang baik, Ibu. Oke, baik adik, ibu dapat memahami perasaan adik. Sesuai dengan yang tadi adik ceritakan di awal bahwa adik takut untuk berbicara dengan orang lain karena adik takut orang lain tidak akan menerima atau memahami perasaan adik. Nah, di sini ibu ingin bertanya, pernahkah atau adakah situasi di mana orang-orang menunjukkan minat atau perhatian untuk berbicara dengan adik, namun adik malah menganggap bahwa itu mereka pastinya tidak ingin berbicara dengan adik dan membuat situasi semakin canggung? Ada, Ibu. Kadang-kadang teman-teman ingin berbicara dengan saya, tetapi saya itu merasa takut, Ibu. Saya merasa bahwa saya canggung mereka akan berbicara dengan saya. Kemudian hal itu membuat saya merasa semakin canggung dan terasing. Apakah adik benar-benar merasa bahwa mereka ingin berinteraksi dengan adik, namun justru adik merasa khawatir dan tidak percaya diri dengan respon mereka? Ya,
wajib Ibu. Jadi adik melihat bahwa teman-teman adik ingin berbicara dengan adik itu karena suatu kewajiban. Tapi terkadang mungkin saja teman-teman adik itu ingin memang betul-betul ingin berbicara dengan adik karena mereka ingin mengenal lebih dekat lagi dengan adik. Nah, terkadang pemikiran negatif kita yang membuat kita berpikir buruk dengan orang lain, padahal itu semua belum tentu benar. Ya Ibu, kadang-kadang saya juga terlalu cepat menilai orang itu. Apakah adik pernah berpikir mungkin ada pola pikir adik yang keliru? Misalnya adik menganggap bahwa mereka tidak ingin berbicara dengan adik, padahal justru mungkin adik belum memberikan mereka kesempatan untuk berbicara dengan adik. Seperti yang saya katakan tadi Ibu, bahwa saya terlalu cepat menilai orang atau menyimpulkan orang, dan juga saya itu merasa overthinking dengan segala sesuatu itu. Oke, baik adik, jika adik sudah mulai menyadari hal itu, jadi mari kita ambil waktu sejenak untuk adik bisa memikirkan dan juga adik bisa mulai membuka diri untuk berinteraksi dengan orang lain. Adik bisa mencoba untuk mulai berbicara dengan orang lain sedikit demi sedikit. Ya Ibu, jadi terkadang saya terlalu cepat merasa overthinking sehingga membuat saya itu merasa tidak nyaman dan cantik. Oke, baik adik, mungkin ada hal yang ingin adik ubah terlebih dahulu, mungkin dari pemikiran adik atau hal apa? Ya Ibu, saya merasa masih belum, saya masih merasa takut, masih sendiri, tapi saya akan mencoba Ibu untuk mengubah pikiran negatif saya untuk lebih baik lagi. Oke, baik adik, jadi inti dari pembicaraan kita adalah adik merasa khawatir ketika ingin berinteraksi dengan orang lain. Jadi seperti yang tadi Ibu katakan, adik harus mencoba untuk lebih terbuka lagi dengan orang lain. Cobalah membuka diri untuk berbicara dengan orang lain. Mungkin dengan hal-hal kecil, misalnya pembicaraan mengenai tugas atau hal-hal lain yang bisa membuat adik nyaman dalam berinteraksi dengan orang lain. Ya Ibu, saya rasa itu bisa dicoba Ibu, tetapi saya masih takut Ibu kalau mereka ingin berbicara dengan saya Ibu. Oke, baik adik, rasa khawatir itu hal yang wajar. Namun sebisa mungkin untuk adik mencoba agar rasa takut tersebut tidak menguasai diri adik. Bagaimana jika kita coba berbicara dengan orang lain? Misalnya adik mencoba untuk berbicara dengan teman adik yang menurut adik nyaman untuk berbicara dengan dia. Baik Ibu, mungkin saya akan mencoba berbicara dengan teman sekelas atau minggu ke depan Ibu. Oke, baik, jika adik sudah mulai percaya diri untuk berbicara dengan orang lain. Nah, bagaimana setelah adik berdiskusi mengenai hal ini dengan ibu? Jadi Ibu, saya merasa lega dan sedikit merasa aman dan tenang Ibu, karena ada cara atau solusi untuk menghadapi hal tersebut Ibu. Ibu senang mendengar hal itu. Ibu percaya bahwa langkah yang adik ambil minggu depan itu akan sangat berarti dalam hidup adik. Jika adik merasa perlu bimbingan lebih lanjut, kita bisa memulai sesi konseling berikutnya di lain waktu. Terima kasih banyak Ibu, saya merasa lebih lega dan siap untuk mulai berinteraksi dengan orang, dan pastinya saya akan menghubungi Ibu untuk mendiskusikan hal kita lebih lanjut Ibu. Ya, sama-sama adik. Ibu percaya adik akan semakin percaya diri seiring berjalannya waktu. Ya Ibu, terima kasih banyak Ibu sekali lagi atas bimbingan dan sarannya Ibu. Ya, sama-sama adik. Jadi untuk menutup sesi konseling kita pada hari ini, kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Ibu, kalau begitu saya pamit untuk pulang Ibu. Oke, baik adik, hati-hati dalam perjalanan pulang ya. Ya Ibu, terima kasih. Misi Ibu.